Baik, kita akan mulai, Bapak Ibu sekalian. Nah, jam sudah menunjukkan 16.11. Mudah-mudahan semakin nanti semakin banyak juga yang akan hadir ya. Dan untuk linknya, feel free untuk bisa di-share-share, dibagikan kepada keluarga, kerabat, untuk bisa makin banyak yang bergabung juga dalam agenda kajian kita sore hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al husna idza syi'ta sahla. Yang saya hormati Ustadz Ihya Ulumuddin selaku narasumber kita pada sore hari ini. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah kita dan juga para jamaah sekalian, bapak ibu-ibu dimanapun berada. Masya Allah, Alhamdulillah pada hari ini tanggal 28 Januari 2026 kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan-kesempatan kebaikan sehingga dapat menjalankan berbagai perintahnya dan menjauhi larangannya. Salah satunya dengan kita menjalani apa namanya mengikuti kajian ini dalam rangka menuntut ilmu, ya, menambah ilmu, menguatkan ilmu dan juga menjadi dasar amal-amal kita ke depannya. Mudah-mudahan apa yang telah kita usahakan Allah catat sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di yaumil kiamah nanti. Amin. Rabbal alamin. Saudara salam alias kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya dimanapun berada. Bapak Ibu-Ibu sekalian, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alhamdulillah senang sekali bisa berjumpa kembali dalam agenda Islamic Online Course Cordova sesi 2026 ya, season 2026 ini. Alhamdulillah kita bisa mulai kembali agenda kelas online kita, bulanan kita di pekan 3 di bulan Januari ini. Dan sengaja kita pilihkan di pekan ketiga karena mengingat di bulan Januari pekan terakhir ini kita sudah mulai memasuki bulan Sya'ban. Masya Allah. Ya, bulan Sya'ban. Bahkan di beberapa hitungan Ramadan ini benar-benar sudah di depan mata ya Bapak Ibu sekalian. Sudah sekitar 20-an hari lagi. Jadi penting sekali, mumpung masih di awal-awal Syaban juga, kita ambil tema kajian online kita yaitu menanti Ramadan dengan amalan terbaik di bulan Syaban. Sebagai persiapan terbaik kita untuk menyambut bulan Ramadan. Nah, nanti amal-amal apa saja yang kiranya perlu kita optimalkan, kita maksimalkan di bulan Syaban ini, tuntunan-tuntunan apa saja dari Rasulullah SAW agar Syaban kita bisa optimal untuk menyambut Ramadan, insya Allah akan lebih lanjut, lebih lugas dijelaskan oleh narasumber kita, Ustadz Ihya Ulumuddin. Masya Allah, Alhamdulillah beliau telah berada di tengah kita. Terima kasih Ustadz atas kesediaannya pada sore hari ini. Baik, untuk itu sebelum memulai lebih jauh, mari sama-sama kita mulai aja agenda kita sore hari ini yang membaca suratul Fatihah. Ala hadinya wa kulinatin sholihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan Al-Fatihah tadi membantu kita, Allah mudahkan kita untuk menyerap ilmunya dan juga menguatkan kita untuk mengamalkannya lagi ke depannya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi untuk link Zoom-nya silakan bisa kembali di-share-share ke keluarga, kerabat, kawan, sahabat, jamaah manapun sehingga bisa lebih banyak lagi yang ikut dengan kajian kita pada sore hari ini. Untuk itu, langsung saja waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz Ihya Ulumuddin. Kepada beliau kami persilakan. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Walladzi khalaqa khalifatahu fid dunya 'ala dawam. Wa akramana wa faddalana min jami'il hayawanati wal hawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq
nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Yang saya hormati Ustadz Rahmat yang sudah memfasilitasi dan tidak pernah capek ya untuk terus mengajak kebaikan, yang salah satunya mengadakan Islamic online course ya. Dan ini mudah-mudahan jadi istiqomah sampai nanti akhir hayat nanti, terkhusus juga untuk seluruh jajaran yang ada di Cordova, yang ada di Dompet Duafa, yang ada di ID Humanity, juga teman-teman, saudara-saudara yang sudah hadir di Zoom meeting ini. Ustadz Rahmat dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ini nanti ada sesi tanya jawab nggak Ustadz Rahmat? Sebelumnya saya tanya dulu nih. Nanti mungkin satu atau dua, Ustaz. Oh boleh, siap. Ya, terima kasih. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebelumnya saya mau tanya dulu nih. Yang nggak punya dosa coba raise hand. Ada tidak yang nggak punya dosa di sini? Oh, nggak ada yang raise hand ya. Oh, ya, rendah hati, malu Ustadz Rahmat. Nggak mau sombong ya. Nggak ada yang angkat tangan. Kalau gitu pertanyaannya diganti. Oh, ini ada dari Ustadz Firman ya. Dompet dua Jepang, Masya Allah. Saudara-saudara kita semua ini. Kalau gitu pertanyaannya diganti dah. Ya. Kalau tadi ketika pertanyaannya yang nggak punya dosa angkat tangan, sekarang pertanyaannya yang dosanya sedikit, cung, angkat tangan. Ayo, siapa? Raise hand. Oh, nggak ada juga ya? Nggak mau sombong, rendah hati. Baik, kalau begitu pertanyaannya diubah sekali lagi. Ya, yang banyak dosa, coba angkat tangan. Ayo, tangannya diangkat. Masya Allah, ya luar biasa ini. Ustadz Rahmat dan para hadirin, teman-teman yang dirahmati Allah, ternyata kalau kita kemudian ngomongin dosa, kayaknya kita semua nggak akan luput dari dosa ya, teman-teman ya. Baik itu dosa kecil ataupun dosa besar. Nah, kemudian hari ini seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Rahmat bahwa bulan ini adalah bulan Sya'ban. Gitu ya. Di mana ini saya dapat materi, dapat tema disampaikan oleh Ustadz Rahmat katanya terkait dengan Sya'ban. Nanti mungkin akan saya kaitkan juga sedikit dengan Rajab karena 3 bulan nih, Rajab, Sya'ban, juga nanti ke depan ada Ramadan, itu sebetulnya 3 bulan yang betul-betul super ya. Kalau kata orang Inggris bilangnya super califragilisticexpialidosis gitu. Apa tuh artinya? Pokoknya gitu ya artinya itu gitu. Nah, teman-teman, para jamaah yang dimuliakan Allah, senang sekali bisa bersilaturahmi dengan rekan-rekan semua, dengan sahabat-sahabat semua dari berbagai daerah, bahkan ada yang dari luar. Ini merupakan silaturahmi yang bagi saya pribadi pasti akan ada kesan yang tidak akan pernah terlupakan. Mudah-mudahan silaturahmi ini bisa terus berjalan, bisa terus nyambung, tidak hanya di dunia, tapi mudah-mudahan nyampe akhirat, mudah-mudahan masuk surga semuanya ya. Amin. Walaupun kita banyak dosa, Sad. Jadi walaupun kita banyak dosa, kata Abu Nawas, nggak mau kalau dimasukin ke neraka mah tetap aja banyak dosa maunya mah masuk ke surga. Ya mudah-mudahan rahmatnya Allah berikan kepada kita sehingga Allah kasih jalan bisa masuk ke surganya Allah. Amin.
Para jamaah yang dimuliakan Allah, di sini judulnya menanti Ramadan dengan amalan terbaik di bulan Sya'ban ya. Nah, kalau boleh Ustadz Rahmat di next. Kalau kita lihat ini makna Sya'ban sebetulnya mungkin semua dari kita juga sudah paham, sudah tahu ya. Sya'ban dari kata sya'aba yang memang maknanya itu tersebar atau bercabang gitu. Bahkan ada banyak ayat Al-Quran yang menggunakan kata ini. Dari mulai Al-Hujurat misalnya, surat ke-49, ayat ke-13, yang semua dari kita sudah paham. Ya ayuhan nas, kan gitu ya. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban. Nah, ini wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu dan seterusnya. Ada kata syu'uban yang maknanya adalah bercabang, yang maknanya adalah tersebar gitu ya. Nah, lantas kemudian di bulan Sya'ban ini ternyata kalau kita kembali kepada sejarah ke belakang, ternyata memang bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana banyak para sahabat di antara bulan Rajab dan Ramadan yakni bulan Sya'ban itu banyak yang bersebaran, banyak yang kalau bahasa Sunda maka ditukadieu gitunya, banyak yang kesana kemari ya. Ngapain kesana kemari? Ada yang kemudian nyari ma'ayish, penghidupan, bekerja, mencari nafkah, ada yang kemudian mencari makanan, ada yang kemudian dengan bebasnya menggembala yang statusnya sebagai penggembala, karena di bulan ini konon katanya bulan ini adalah bulan yang baik untuk persiapan sebelum masuk ke bulan Ramadan. Nah, maka di bulan Sya'ban ini pada zaman para sahabat itu banyak yang bertebaran di muka bumi ini. Wah, maksudnya banyak yang bertebaran di Jazirah Arab sesuai dengan tempat dan daerahnya yang mencari penghidupan, mencari kalau bahasa sekarang mah mencari rezeki gitu ya. Mencari rezeki, ada yang nyari makanannya, ada yang nyari sumber air, ada yang nyari segala macam kurma-kurma muda diambil untuk persiapan di bulan suci Ramadan yang akan datang atau bulan berikutnya. Nah, maka kemudian hadirin saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ternyata di bulan suci Ramadan, di bulan Sya'ban ini juga bagian dari bulan yang diberkahi oleh Allah. Maka kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW disampaikan 3 bulan ini, Rajab itu katanya syahrullah, bahwa bulan Rajab adalah bulannya Allah. Sya'ban syahri, kata Kanjeng Nabi, dan bulan Sya'ban adalah bulanku, artinya bulannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wa Ramadan syahru ummati, dan Ramadan adalah bulannya umatku, berarti orang sadaya nanya, berarti jadi campur Sunda uyosnya Ustaz Rahmat. Jadi ternyata di bulan Rajab adalah bulannya Allah, di mana bulan tersebut ada peristiwa yang sangat-sangat agung, sangat-sangat eh, tadi yang saya bilang itu ya, super califragilisticexpialidocious gitu ya, sangat-sangat luar biasa gitu ya. Kemudian di bulan Sya'ban ini adalah bulannya Kanjeng Nabi. Maka kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW di bulan Sya'ban ini di beberapa riwayat bahwa beliau itu memperbanyak puasa sunnah gitu di bulan Sya'ban ini. Bahkan konon dikatakan Kanjeng Nabi itu saking seringnya berpuasa sunnah di bulan Sya'ban sampai nggak kelihatan kalau beliau tuh pernah tidak puasa, padahal di bulan Sya'ban itu Rasulullah juga pernah tidak berpuasa. Saking seringnya
Bahkan para sahabat menganggap bahwa Kanjeng Nabi itu puasa full di bulan Ramadan. Nah, sakingku seringnya gitu ya. Nah, saudara-saudaraku, para jamaah yang dimuliakan Allah, maka yang berikutnya, bulan Sya'ban juga ternyata bulan yang menjadi tolak ukur amal perbuatan kita semua. Seperti yang kita tahu, kalau kita lihat di dunia pendidikan ada bagi rapot gitu ya, ada pembagian laporan evaluasi semesteran gitu, ada yang akhir tahun. Nah, ternyata kita juga sebagai manusia ada laporan yang harus kemudian dilaporkan di waktu-waktu tertentu. Satu, kita punya laporan catatan amal kita mingguan. Kapan itu? Dilakukan di hari Jumat. Maka kemudian kata Kanjeng Nabi, setiap amalku dilaporkan, maka akan senang ketika posisinya dalam keadaan saum atau puasa. Maka hari Kemisnya puasa sebelum masuk hari Jumat ba'da maghrib, yang kemudian laporan mingguan kita, catatan amal kita, catatan perbuatan kita dilaporkan. Kedua, laporan catatan amal kita yang kemudian dilaporkan atau dijemput atau diambil atau dikumpulkan gitu ya, itu adalah bulanan. Kapan itu? Di Ayyamul Bid atau di pas tepat bulan purnama 3 hari gitu ya. Jadi kalau bulan purnama berarti merujuknya ke tahun Hijriyah, maka di tanggal 13, 14, 15 Hijriah, di situ pun disunnahkan untuk puasa 3 hari itu, atau yang biasa kita tahu, puasa putih atau puasa Ayyamul Bid, atau puasa hari putih. Kemudian ada lagi laporan amal atau catatan amal kita tahunan gitu ya. Kapan itu? Yaitu di bulan Sya'ban. Kapan laporannya? Laporannya akan diangkat buku catatan amal kita di setengah atau di setengah bulan atau di pertengahan bulan Sya'ban, yaitu tanggal 15 Hijriah bulan Sya'ban. Berarti kalau sekarang tanggal 9 nanti ba'da maghrib tanggal 10 bulan Sya'ban ya. Nah, hari ini tanggal 9 kalau nggak salah ya tadi ya. Tanggal 9 Sya'ban berarti nanti maghrib masuk ke tanggal 10 bulan Sya'ban, berarti kurang lebih tinggal 5 harian ke depan itu nisfu Sya'ban. Kalau orang-orang kampung bilang nisfu Sya'ban katanya gitu. Ayo kita nisfu Sya'banan katanya gitu kan. Nah, di situ maka buku catatan amal kita dilaporkan ketika tanggal 15 Hijriah bulan Sya'ban. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah, maka kemudian di bulan Sya'ban ini kita mesti gimana kan gitu ya. Di bulan Sya'ban ini sedangkan banyak sekali sebetulnya amalan-amalan di bulan Sya'ban yang harus kita lakukan. Tapi kan kita manusia yang serba terbatas gitu ya. Jangankan misalnya bulan Sya'ban, di hari biasa saja bisa kita bayangkan kalau seandainya kita lakukan semua amal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, maka mungkin kita tidak akan ada waktu untuk bercanda gitu ya, tidak akan ada waktu untuk melakukan hal-hal yang sia-sia gitu ya, karena saking banyaknya. Misalnya dari mulai bangun tidur, kita harus baca atau melakukan amalan apa, kan begitu. Kemudian kita melaksanakan sholat sunnah malam, qiyamul lail. Kemudian kita harus melaksanakan zikir sebelum subuh. Kemudian kita melaksanakan sholat subuh. Kemudian ba'da subuh kita harus membaca banyak doa pagi gitu ya. Kemudian sampai terbit kita melaksanakan sholat fajar, sholat terbit gitu ya, isyrok gitu, kemudian zikir lagi, kemudian duha, kemudian terus banyak sekali amalan yang kalau kita laksanakan semuanya itu baik, tapi mungkin
kemudian itu bisa jadi mungkin yang kerja jadi nggak kerja gitu ya. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah, maka dari itu disinilah kemudian secara sejarah, secara historis tadi bahwa di bulan Sya'ban banyak orang yang kemudian mencari persiapan ma'ayish, penghidupan untuk menghadapi bulan Ramadan. Nah, di sini boleh di next Ustadz Rahmat. Di sini ada hadis Rasul nih yang kita semua sudah paham, bahkan hadis Rasul ini juga sudah masyhur ya gitu. Nah, saya bacakan di sini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ruhal qudus", sesungguhnya malaikat Jibril atau nama lain dari malaikat Jibril yakni Ruhul Kudus, nafatha fi ru'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Nah, di sini juga sudah ada artinya. Sesungguhnya kata Kanjeng Nabi, malaikat Jibril membisikkan ke dalam hatiku bahwa tidaklah seseorang meninggal dunia sampai rezekinya disempurnakan. Di riwayat yang lain ada hadisnya lebih panjang ya. Ini sengaja ngambil yang pendek gitu ya. Nah, dari sini kita bisa lihat, bisa kita renungkan bahwa ada kaitannya dengan tadi bulan Sya'ban yang harus mempersiapkan segala sesuatunya, salah satunya ruhani dan jasmani. Ya, tadi persiapan ruhaninya, kemudian persiapan jasmaninya mencari ma'ayis dimanapun berada mencari karunia Allah. Nah, di sini ada relasinya, ada korelasinya dengan hadis ini sebetulnya. Bahwa tidaklah seorang meninggal dunia sampai rezekinya disempurnakan. Maksudnya bagaimana hadirin? Dulu para ulama pernah bercerita begini, bahwa orang ini tidak akan mati, orang ini tidak akan meninggal kalau rezekinya memang belum disempurnakan, belum diberikan semua ke orang tersebut gitu. Misalnya begini hadirin, misalnya ihya. Ihya itu selama hidupnya dari lahir sampai nanti meninggal, itu ternyata oleh Allah, boleh kalau saya kasih contoh, misalnya analoginya rezekinya adalah uang, katakan begitu ya. Misalnya, ihya ini dari bangun lahir, pas lahir sampai nanti meninggal itu ternyata Allah beri porsi rezekinya sebanyak 10 juta misalnya gitu ya. Ini kalau hitung-hitungannya pakai uang supaya gampang kebayang gitu ya. Maka ihya dari lahir sampai meninggal nanti, maka porsi rezeki ihya itu hanya 10 juta. Misal sekarang ihya usianya 15 tahun. Memang masih 15 tahun ya Ustaz Rahmat. Ya ditambah aja gitu ya berapa. Ternyata di usia 15 tahun, Ihya ini sudah mendapatkan porsi rezeki sebanyak 9.900.000. Nah, tadi porsi hidup Ihya dari mulai lahir sampai nanti mati, ternyata Allah kasih sebanyak 10 jutaan, 10 juta gitu ya. Dan di situ ternyata pada usia 15 tahun, Ihya ini sudah mendapatkan porsi rezeki 9.900.000. Berarti sisanya berapa? Tinggal 100.000 lagi ya. Masya Allah. Kira-kira gitu, kira-kira kalau sisanya tinggal 100.000 lagi, hidupnya gitu ya, dari usia 15 tahun, bisa nggak ya nyampe 60 tahun gitu. Logika sederhananya kayaknya nggak nyampe gitu sampai 60 tahun untuk menghabiskan uang 100.000 ibaratnya gitu ya. Nah, maka disitulah kemudian ini ihya tidak akan mati, tidak akan meninggal sebelum rezekinya disempurnakan oleh Allah. Rezeki porsinya 10 juta, sedangkan baru dapat 9.900.000, maka dia tidak akan mati.
Kecuali ditambah 100.000 lagi pada usia 20 tahun misalnya, maka secara qadarullah ya di tahun tersebut atau di usia 20 tahun tersebut maka sudah selesai hidupnya. Maka kata para ulama itu ada masyhur ceritanya tuh. Ada orang yang jatuh ke sumur, pas jatuh ke sumur teriak-teriak dia masih hidup ternyata. Tolong, tolong, sampai kemudian terdengar oleh orang-orang di atas. Turunlah orang di atas itu, ngambil tali timbaan air, kemudian diselamatkanlah si A ini gitu ya. Diangkat ke atas, dia badan dalam keadaan lemas, kemudian nyampe ke atas, dia tiba-tiba ngomong begini, tolong kasih saya minum, tapi saya pengen minum susu, katanya begitu. Saya pengen minum susu, dibuatkan kemudian, bikinin susu, bikinin susu. Dibuatkan 1 gelas susu, kemudian susu itu dikasihkan ke si A tadi yang jatuh ke dalam sumur tapi selamat, tidak meninggal. Diminumlah kemudian susu tersebut oleh si A tadi. Pas baru 1 kali tegukan, ternyata susunya panas. Masih panas gitu ya. Akhirnya dia kaget, pas kaget akhirnya dia kejengkang lagi. Akhirnya dia jatuh lagi ke dalam sumur dan ternyata masuk ke dalam sumur itu meninggal. Gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya ternyata si A ini porsi rezekinya atau porsi rezeki terakhirnya adalah 1 teguk susu tadi. Nggak nyampe segelas-gelas acan ya. Cuma seteguk susu tadi. Akhirnya dia hanya kejengkang kaget, kemudian dia meninggal. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, maka kaitan dengan rezeki ini, kita di bulan Sya'ban ini tentu persiapan pertama tadi ya, banyakin puasa sunnah gitu ya. Kalau misalnya kita masih punya eh, apa eh, utang puasa mungkin di bulan atau di bulan Ramadan tahun lalu, maka mumpung masih ada waktu gitu. Biasanya yang ibu-ibu ya suka bolong. Nah, ini mumpung masih ada waktu, silahkan untuk dibayar kodok puasa Ramadannya. Kedua, puasa sunnahnya diperbanyak. Ketiga, persiapan secara jasmaninya. Tadi, mencari rezeki yang halal, mencari rezeki yang halal. Kalau dulu ke belakang-belakang kita mencari rezeki itu yang penting kuantitasnya, yang penting jumlahnya banyak tanpa melihat halal haram. Nah, mulai hari ini stop deh gitu ya. Apalagi bentaran lagi buku catatan amal kita akan dilaporkan pas nanti nisfu Sa'ban. Jangan sampai akhir buku catatan kita rapotnya merah semua gitu ya. Udah mah kita tuh banyak dosa, ditambah lagi rapotnya merah gara-gara makan banyak uang haram gitu. Nah, dari sinilah kemudian kata Kanjeng Nabi, tidaklah seseorang meninggal dunia sampai rezekinya disempurnakan. Artinya ini menjadi cambuk untuk kita untuk senantiasa mencari karunia Allah yang berupa rezeki tadi. Tapi syaratnya yang halal dan baik gitu ya. Dan jangan kemudian juga kita berpikir, kan kita ini pernah, nanti kalau nyari rezeki bagaimana? Posisi kita dalam keadaan misalnya gitu, banyak hutang gitu ya, atau misalnya banyak kan. Insya Allah dah Allah mah pasti ngasih. Selama kita mau berusaha, pasti Allah mah ngasih, kan begitu. Ya, ada orang yang pernah kehilangan, mungkin di sini ada ya, teman-teman, saudara-saudara di sini mungkin ada yang pernah kehilangan uang ya, atau mungkin pernah kehilangan pulpen ya. Tapi hari ini kira-kira masih ada enggak uangnya? Maksudnya begini, kemarin kita hilang uang, sekarang punya uang lagi atau tidak? Punya ya. Kadang ada aja uang, berarti Allah masih ngasih rezeki ke kita selama usia kita masih hidup gitu. Ya. Next Ustadz Rahmat. Nah, dari sini maka saya mengajak nih ke teman-teman semua nih dalam rangka Rajab dan Sya'ban nanti kemudian Ramadan, bahwa rezeki itu datang dengan cara mendekati sumbernya. Nah, ini jadi renungan buat kita semua ya, saudara-saudara.
Nah ini ada contohnya tuh, air didapat dari sumur, tapi bukan sumur yang tadi ya, yang ada orang meninggalnya, bukan gitu ya. Itu mah cerita ulama ya. Nah, bukan dengan cara menjauh, tapi dengan cara mendekati sumur, dengan cara mendekati sumber air, dengan cara mendekati keran, dan seterusnya. Ilmu juga didapat dengan cara belajar, bukan dengan cara menunggu. Dikejar ilmu, makanya dituntut kan, tolabul ilmi, itu menuntut ilmu, ngejar terus gitu, kumacaranai, dapat ilmu. Dan begitupun rezeki, ya, didapat dari ikhtiar dan doa, tidak dengan malas gitu ya, walaupun gitu. Kemudian cara mendekati sumbernya ini ada dengan cara yang berbeda-beda gitu ya, kayak misalnya Imam Maliki sebagai guru, Imam Syafi'i sebagai murid, itu pernah terjadi perdebatan dalam rangka mencari rezeki gitu. Imam Syafi'i menyampaikan bahwa untuk dapat rezeki itu kita harus ikhtiar, gitu kan? Kita harus mencarinya, kita harus melangkah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun yang rezekinya kecuali ditanggung oleh Allah. Artinya asal dia mau jalan, ada ular asal dia mau berangkat, ada ayam asal dia mau melangkah, pasti rezekinya akan dikasih oleh Allah. Artinya harus jalan, harus berusaha. Tapi kemudian Imam Maliki menyampaikan rezeki itu wa may yatawakkal 'ala Allah, katanya begitu. Dengan cara tawakal maka Allah akan cukupkan. Wah, perdebatan ini kemudian menjadi senjata masing-masing bahwa bahwa dapat rezeki itu harus berikhtiar dengan cara kerja, dengan cara berusaha. Tapi kemudian Imam Malik justru mencari rezeki itu harus dengan pasrah kepada yang sang pemberi rezeki, yakni Allah. Suatu hari Imam Syafi'i sebagai murid jalan-jalan, kemudian ada orang yang lagi memanen buah gitu ya. Yang lagi memanen buah ini kemudian dibantu oleh Imam Syafi'i, dan setelah dibantu, singkat cerita dapat dapat hadiah gitu ya. Dapat hadiah nih gitu. Kalau bahasa sekarang mungkin nih satu baskom atau satu wadah nih buahnya buat kamu. Nah, sambil dibawa alhamdulillah benar, ternyata rezeki itu harus diusahakan, harus dijemput, sehingga kemudian nih buktinya saya dapat rezeki ini. Sambil jalan menuju ke rumah Imam Maliki, dan kemudian di sana ingin menunjukkan nih loh bener gitu ya. Sambil silaturahmi sowan ke gurunya, kalau bahasa sekarang mungkin guru ini lumayan ada rezeki, silahkan dinikmati bersama. Akhirnya Imam Maliki menikmati buah tersebut, dan kemudian Imam Syafi'i dengan bangganya menyampaikan bahwa nih guru, hasil usaha, hasil ikhtiar sehingga jadi nih rezeki. Ini buktinya. Tadi saya nolong orang sambil manen tuh buah, sekarang dapat nih hasilnya. Nah, kemudian Imam Maliki sambil senyum-senyum, wallahu a'lam ya senyumnya seperti apa karena nggak pernah lihat ya gitu. Sambil senyum-senyum menyampaikan, luar biasa memang betul nih rezeki ternyata bisa datang gara-gara hasil usaha. Saya akhirnya bisa menikmati rezeki ini. Dan saya tidak kerja, saya hanya pasrah kepada Allah. Tapi rezeki ini datang sendiri diantar oleh kamu. Nah, akhirnya dua-duanya sama-sama dapat rezeki, Masya Allah. Nah, di sini kemudian eh, rezeki datang harus mendekati sumbernya. Jangan sampai kemudian kita tahu sumber rezeki itu siapa. Kalau saya tanya kepada teman-teman, kepada rekan-rekan, para jamaah, kira-kira yang ngasih rezeki itu siapa? Allah ya. Terus
kira-kira yang membuat kita bisa melangkah untuk bisa bekerja mendapatkan rezeki siapa? Allah. Terus siapa yang kemudian memberi kita nikmat sampai kemudian rezeki yang kita dapat misalnya dalam bentuk duit atau dalam bentuk kesehatan atau dalam bentuk anak-anak cerdas atau dalam bentuk ketenangan lahir dan batin, ternyata Allah. Maka ketika kita tahu bahwa sumber rezekinya adalah Allah, ketika kita kerja mati-matian dari pagi sampai sore, dari pagi mungkin bahkan sampai malam, jangan sampai kemudian kita meninggalkan sholat. Nah, ini ada kaitan dengan bulan Rajab. Saya pernah, dulu ketika saya kuliah di Jakarta, itu saya naik bis pas bulan puasa siang hari. Kebetulan saya duduk di belakang sopir. Si sopir itu kemudian minum air mineral yang ada di depan setirnya. Siang-siang ini, Ustaz. Aduh, saya bilang, saya bingung itu. Saya akhirnya bilang gini, Bang, kok nggak puasa, Bang? Saya bilang gitu kan. Terus dia bilang, ini bulan puasa dan saya lagi di perjalanan. Ini boleh untuk buka puasa kalau lagi di dalam perjalanan. Dalam Islam itu begitu, makanya belajar agama. Gitu. Saya bilang, gua Ustadz. Gitu ya. Masya Allah, saya bilang, oh gitu. Oh iya, iya, iya. Terus saya bilang gini, terus gimana? Yang penting nanti di luar bulan puasa, katanya harus dibayar, dikodo katanya. Oh, abang dari mana? Dia sebut tuh nama kota di Jawa. Dari sini katanya gitu ya. Oh iya, iya. Terus abang nanti pulang kapan? Ya saya biasanya kalau pulang itu 2 hari, 1 hari sebelum hari H Lebaran. Oh iya, iya, iya. Berarti pas macet-macetnya ya bang. Ya mau gimana lagi katanya gitu. Terus di rumah berapa hari bang? Di rumah paling lama saya 1 minggu katanya. Oh 1 minggu. Terus kemana? Ya terus langsung balik lagi. Kerja lagi lah bang katanya gitu. Kerja lagi. Di rumah itu puasa apa gimana? Ya enggak lah. Kan mumpung lebaran makan-makan. Terus pas balik ke Jakarta, ya jalan lagi katanya. Saya mikir tuh tadi, saya mikir ini kapan nih bayar kode puasanya nih? Karena alasannya di jalan terus kan. Nah, ini maksud saya. Terkadang kita ngejar rezeki, tapi kita seakan-akan mau sengaja atau tidak sengaja, kok malah menjauhi sumber rezekinya, yakni Allah. Kita sudah tahu sumber rezekinya, pemberi rezekinya, Al-Mughni, pemberi kekayaan, Ar-Razzaq, pemberi rezekinya Allah gitu. Tapi ketika kerja dengan alasan saya harus bekerja lagi karena harus ngasih makan anak istri di rumah. Kalau saya nggak kerja, mereka nggak akan makan. Kayak yang benar, tapi secara nggak langsung seakan-akan udahlah kumaha gimana nanti gitu ya. Gimana nanti sholat mah, gimana nanti puasa mah. Padahal kalau kita memang tahu bahwa sumber pemberi rezeki itu adalah Allah, kenapa tidak kita terus mendekati Allah? Kenapa tidak kita kemudian nurut sama Allah? Kan begitu ya. Nah, oleh karena itu, maka rezeki harus didatengin, harus terus mendekat, bisa diambil melalui sumbernya. Artinya semakin kita mempersiapkan Ramadan, mencari rezeki yang halal, maka semakin juga kita berusaha untuk terus ngedeketin Allah. Nah, dirayu gitu ya. Kalau bahasa sederhananya dirayu Allahnya. Ya. Bagaimana kemudian ketika kita misalnya punya seorang anak atau punya adik kecil yang kemudian dia punya keinginan pengen beli mainan, ketika dia pengen beli mainan, maka biasanya dia itu sikapnya manja-manja. Biasanya kalau coba sana beli apa misalnya rung, pasti mau karena dia ada maunya gitu. Nah, kenapa kita juga kemudian enggak melakukan hal serupa? Katanya kita mau mendapatkan rezeki yang barokah, yang halal dari Sang Maha Pemberi rezeki yakni Allah. Tapi di sisi lain Allah memerintah untuk sholat, kita santai-santai. Di sisi lain Allah memerintah untuk puasa,
kita mengambil alasan kalau saya di jalan begini dan seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian bagaimana kalau rezeki datangnya agak telat? Kan begitu. Ketika sudah berusaha mendekat kepada Allah tapi rezeki datangnya kok telat. Terutama kan kalau kita seringnya itu mikir atau jamaah-jamaah yang ya jamaah saya di kampung gitu biasanya suka ngomongin rezeki berarti ngomongin duit. Padahal rezeki itu ya kesehatan, itu kemudahan dalam belajar gitu kan. Terus masalah-masalah gampang mendapat solusinya dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau kemudian misalnya rezeki datangnya telat, terutama misalnya seperti mindset tadi yang saya sampaikan bahwa rezeki itu katanya bentuknya duit. Oke lah, tidak apa-apa gitu ya. Bagaimana nih rezeki duitnya telat nih datangnya nih gitu ya. Apakah kita harus mengeluh? Harusnya jangan. Harusnya jangan. Kenapa? Karena bisa jadi lambatnya rezeki itu karena memang Allah lagi ngasih kesempatan. Kalau kita banyak dosa, suruh banyak tobat, suruh sadar terhadap apa yang dosa yang dia lakukan. Kalau dia bagus ibadahnya, mungkin suruh istiqomah sampai akhir hayatnya, maka jangan sekali-kali kemudian kita bilang bahwa rezekinya kenapa ya lambat gitu datangnya, gitu ya, kenapa ya gaji ini nggak datang-datang misalnya gitu ya, honor ini nggak datang-datang misalnya. Nah, katanya jangan, khawatirnya Allah memang lagi ngulur waktu kita, ngasih kesempatan kita untuk menjadi lebih baik. Sebelum honor tadi, sebelum rezeki tadi, seperti satu teguk air susu tadi tuh. Jangan-jangan Allah nih satu teguk lagi, so kesempatan kamu untuk melakukan yang lebih baik lagi ke depannya. Sebelum saya kasihkan nih satu teguk air susu yang seperti yang contoh tadi gitu ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, maka ketika kemudian rezeki katakan yang berupa duit itu atau harta itu datangnya telat, satu tadi, kedua bisa jadi memang Allah lagi senang, lagi menikmati tangisan dan doa kita. Gitu ya. Makanya seperti yang kita tahu ada istidroj, ada rahmat. Ustadz Rahmat ya. Ustadz Rahmat dan rezeki kan gitu ya, Ustadz Rezeki Rahmat, Masya Allah ya. Luar biasa. Ini ada Ustadz Awang juga ya. Nah, itu sama analoginya seperti begini, teman-teman ya, seperti begini. Saya manggilnya teman-teman aja deh. Ya, itu kayak misalnya saya lagi sama Ustadz Rahmat makan bakso. Ketika lagi makan bakso, tiba-tiba ada seorang pengamen datang. Pakaiannya bolong-bolong, rambutnya acak-acakan, gitarnya pakai gitar senar ban dalam motor, ya, ditabuh apa dipetik aja deng 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 gitu. Suaranya fals ya. Suaranya nggak enak didengar. Ketika dia langsung jreng deng 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 itu kita langsung nengok sedikit, ngelirik sedikit, langsung tangan ini masuk ke dalam kantong kita, ngambil uang receh Rp500. Kita kasihkan tanpa melihat nih gitu. Tujuannya apa? Bukan karena suka, karena suaranya sumbang, nggak enak didengar, fales, nih cepat-cepat dikasih dengan tujuan supaya cepat pergi. Udah dikasih, pergi tuh. Ya, Ustadz Arif ya, langsung pergi itu. Datang lagi pengamen kedua tuh. Pas pengamen kedua datang, dia pakaiannya rapi, bersih, bawa gitar juga gitar listrik. Ada pengamen bawa gitar listrik ya. Ya ini mah cerita aja ya. Pas langsung jreng, suaranya indah sekali, temponya pas, suara nyanyiannya, liriknya, sampai nadanya itu betul-betul indah didengar, maka kita yang lagi makan bakso, diem aja sambil dengar, sambil nikmatin. Sesekali ngelirik, wah enak banget nih suara. Seakan-akan cuek, tapi si pengamen kedua ini sabar, terus aja gonjreng gitu ya. Sampai ada di antara kita yang bilang request lagu ini dong, lagu
lagu ATP ATP gitu ya, atau lagu Apata Apata gitu atau lagu apalah gitu ya. Sampai akhirnya dia menyanyikan lagi. Di tengah-tengah menyanyikan lagi, kita lagi nikmatin lagu, kemudian kita merasa kasihan, ngambillah uang bukan dari kantong kita, tapi ngambilnya dari dompet kita. Tadi yang pengamen pertama dikasih 500 rupiah, kita ngasihnya yang ini 5.000 atau 10.000 rupiah. Karena bagus suaranya dan dia mau sabar menunggu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, disinilah kemudian jangan-jangan ketika kita minta sama Allah, mendekati Allah untuk mendapatkan rezeki dari Allah, tapi Allah belum ngasih rezekinya langsung dengan cepat ke kita, bisa jadi Allah memang lagi seneng dengar rintihan kita, tangisan kita, dan doa kita. Sehingga kemudian Allah memberi ujian lagi dulu. Mau sabar apa kagak? Kalau sabar, kemudian dikasihlah buahnya nanti. Berikutnya, next Ustadz Rahmat. Nah, terkait dengan Rajab, ya karena ini ada kaitannya juga. Nah, di sini kita tahu semua bahwa nasolata tanha anil fahsya iwal mungkar. Katanya begitu ya. Sesungguhnya sholat itu adalah tanha anil fahsya iwal mungkar. Bisa mencegah perbuatan yang jelek, yang buruk, yang keji, dan perbuatan yang mungkar. Nah pertanyaannya adalah, kenapa ada orang yang sholat rajin tapi dia masih korupsi misalnya? Kenapa ada orang sholat rajin tapi dia masih mengambil hak orang lain misalnya, dan seterusnya lah ya, masih membunuh, bahkan juga kan ada ya itu di zaman sahabat yang membunuh sahabat itu, penghafal Quran tapi membunuh sahabat gitu ya. Ada yang ahli sholat tapi membunuh orang lain gitu. Lantas bagaimana makna sebetulnya sih sholat yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar? Maka di sini sholatnya yang hidup yang berpengaruh kepada kehidupan keseharian. Makanya bahasanya aqimus sholah, dirikanlah sholat, bukan laksanakan sholat. Artinya gimana? Secara logika bahwa sikap dan sifat kita ketika kita sholat, kalau kata para ulama, itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar ketika sikap dan sifat kita ketika lagi sholat diterapkan ke kehidupan keseharian kita. Misalnya mungkin begini, ketika kita lagi sholat, tidak ada tuh rebutan sap, apalagi sap yang paling depan, ya. Pada ayo silahkan mangga di depan gitu. Ya kalau di kampung ya, tapi kalau di kota insya Allah enggak ya, enggak jauh beda, tapi banyak yang bagus juga gitu ya. Nah itu. Kemudian misalnya ketika sholat, ada nggak yang lagi sholat kemudian setelah baris ada yang sikut kanan sikut kiri? Tidak ada ya, sholat berjamaah kemudian dia sikut kanan sikut kiri. Karena lagi sholat katanya takut batal kan begitu ya. Atau misalnya pas sholat di rumah sendirian, gara-gara misalnya kesiangan malamnya habis qiyamul lail, tapi ternyata pas bangun-bangun ternyata bangunnya jam 5 misalnya gitu, ketiduran. Akhirnya sholat subuhnya di rumah sendirian. Ketika sholat subuh di rumah sendirian, kita bisa tahu, walaupun tidak ada yang melihat, walaupun tidak ada yang mendengar, sholatnya di dalam kamar, bahkan mungkin kalau kamarnya dikunci, kira-kira sholat subuhnya dikorupsi jadi 1 rakaat apa tidak? Tidak ya, tetap 2 rakaat gitu. Baca Fatihahnya juga tetap dibaca, walaupun tidak ada orang yang mendengar. Maka disinilah kemudian sholat yang bagaimana yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar? Sholat yang ketika lagi sholat sikapnya tidak mengurangi rakaat sholat, tetap baca rukun sholat, Fatihah dan sebagainya, itu diterapkan ke dunia keseharian kita, maka disitulah kemudian dia akan merasa diawasi, dilihat dan didengar oleh Allah. Gitu ya. Nah, di sini contohnya berdiri. Ketika kita sholat berdiri, ini
kalau diimplementasikan ke kehidupan kita, maka kita harus jadi orang yang siap dan disiplin dalam hidup. Harus menjadi orang yang optimis gitu ya. Ruku harus jadi orang yang rendah hati, tidak boleh sombong, apalagi kata Kanjeng Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga bagi orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebiji pasir, sebiji sawi gitu ya. Nauzubillah, apalagi juga dalam surat Ghafir dikatakan alladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang menyombongkan diri katanya mereka akan dimasukkan ke dalam neraka yang hina dina. Nauzubillah hadirin. Ya, neraka yang hina dina seperti yang kita tahu di neraka mah tidak tidak dingin dan tidak dimuliakan. La baridi wala karim. La akiluna min syajarim min zakum. Bahkan makanannya tidak ada makanan yang layak makan kecuali ada buah zakum yang kalau kita tahu buah zakum versi toif, versi dunia bentuknya hitam, bentuknya coklat kecil, banyak durinya dari mulai batang pohonnya, cabangnya sampai buahnya berduri. Ya, itu versi dunia. Nanti teman-teman bisa lihat di Google ya, buah zakum. Maka di situ akan muncul gambar buah zakum versi dunia gitu ya. Bentuknya buahnya kayak wajah tengkorak, kemudian semuanya berbentuk duri. Nah, la akiluna min syajarin min zakum, maka orang-orang penghuni neraka akan makanannya adalah buah zakum. Versi neraka tentunya yang lebih menyeramkan lagi gitu ya. La akiluna min syajarin min zakum famaliuna min halbutun. Udah dimakan banyak durinya, pas nyampe ke dalam perut, famaliuna min halbutun, mendidih di dalam perut. Nauzubillah. Tangan kita saja kalau kena lilin, kalau kena panas sedikit, perihnya kayak apa, apalagi ini sampai ke dalam perut, ke organ-organ yang ada di dalam perut yang notabene sangat sensitif. Lambung kita saja kegores sedikit langsung asam lambung. Ya, lambung kita saja makan pedas-pedas sedikit ujug-ujug gitu ya, tiba-tiba langsung engap ya, sesak nafas, terus perut terasa kembung sampai keras gitu kan, apalagi itu baru sama cabe gitu, apalagi sama buah zakum dan mendidih di dalamnya, naudzubillah. Kemudian ada sujud, ya, simbol kepatuhan, taat kepada aturan yang dibuat oleh Allah, oleh Rasul, ataupun aturan yang dibuat oleh manusia dalam rangka supaya tertib, ya, kayak lampu lalu lintas, jangan sampai kemudian ini tidak ada dalam Al-Qur'an nih, lampu merah harus berhenti, tidak ada dalam hadis lampu merah, lampu hijau harus jalan, maka diterobos. Nah, itu jadi salah kaprah ya. Nah, kemudian salam juga sama, membawa kedamaian sesuai dengan makna salam sendiri. Bahkan muslim sendiri artinya adalah orang yang membawa keselamatan, kedamaian, kesejahteraan, keamanan. Di mana ada muslim di situ, berarti al muslimu man salimal muslimuna min yadihi walisani atau min lisanihi wa yadi. Ketika ada orang Islam dekat dengan kita, maka kita akan merasa aman. Ketika ada orang Islam dekat dengan kita, maka kita akan merasa sejahtera. Ada orang Islam dekat dengan kita, maka intimidasi, teror, dan segala macam yang sifatnya negatif-negatif itu tidak ada. Next, Ustadz Rahmat. Nah, berikutnya, ini juga pesan penting menurut saya terkait dengan sholat yang bisa diimplementasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari dalam rangka mempersiapkan diri untuk membiasakan nanti menuju bulan Ramadan. Tinggal beberapa langkah lagi karena kita sekarang di bulan Sya'ban tanggal 9. Pertama, dalam at-tahiyat kita sudah tahu ya. At-tahiyat misalnya. Di situ kita tahu ada komunikasi yang sangat baik antara Allah dan Kanjeng Nabi.
Di mana ketika itu Kanjeng Nabi menyampaikan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, kan begitu ya. Memuji Allah tuh Kanjeng Nabi ketika itu at-tahiyyat, apa? Salam, thayyibat, kebaikan. At-tahiyyatul mubarakat dulu ya, mubarakat, keberkahan, thayyibat, kebaikan. Lillah, hanya milik Engkau ya Allah. Nah, tapi kemudian dijawab oleh Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan bagimu wahai Nabi, dan rahmatnya juga bagimu wahai Nabi, wa barakatuh, dan keberkahannya juga bagimu ya Nabi. Dijawab lagi sama Kanjeng Nabi, Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan itu buat kami ya Allah, jangan buat saya saja, kalau bahasa sekarang mah ya, jangan buat saya saja ya Allah, tapi buat kami. Siapa kami itu? Kami itu ya dirinya sendiri, kemudian para sahabat, wa ala ibadillahi sholin, dan orang-orang yang soleh, terutama umat akhir zaman. Jadi keselamatan jangan buat saya saja, kalau bahasa sekarang mungkin begitu ya. Ya Allah, saya mah sudah jelas pasti tempatnya di sorga, saya mah sudah jelas pasti nanti di akhirat di tempat yang terbaik. Tuh umat akhir zaman, tuh ihya yang riweh, yang ripuh, bisa-bisa nanti. Maka keselamatan bagi mereka tuh orang-orang yang hidup di akhir zaman, yang setiap langkah, setiap mata, setiap gerak tidak jauh dari kemungkinan melakukan dosa, maka keselamatan bagi kami. Nah, dari sini pesannya apa? Pesannya adalah bahwa ketika kita berdoa tidak boleh egois. Ketika kita berdoa tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang tua, kemudian juga untuk umat, dan terutama untuk lingkungan kita yang hari ini saudara-saudara kita sedang ditimpa musibah ya, melalui banjir, kemudian yang terbaru kemarin di Bandung Barat Cisarua longsor sampai hampir satu kampung habis, bahkan korbannya sampai hari ini juga masih belum ditemukan semua, dan posisi datangnya itu pas ketika dini hari, Masya Allah ya, luar biasa. Belum selesai di Sumatera, ada lagi. Nah, dari sinilah kemudian maka kita semua di atas muka bumi ini membutuhkan doa. Barangkali orang tua kita, anak kita, saudara kita lupa untuk berdoa, maka kita rapel, kita doakan mereka. Maka ketika doa tidak boleh egois, seperti doanya Rasulullah tadi. Ketika Kanjeng Nabi memberi salam ke Allah, Allah mendoakan Rasulullah secara pribadinya, tapi kemudian Rasulullah menjawab, kalau bahasa sederhananya, jangan saya saja ya Allah yang dikasih rahmat dan salam teh, tuh yang orang-orang soleh, orang-orang akhir zaman juga sangat membutuhkan keselamatan dan rahmat darimu, gitu ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, next Ustadz Rahmat. Oh, ternyata di yang terakhir adalah terima kasih, gitu ya. Nah, saya kira itu Ustadz Rahmat. Jadi ini jadi renungan muhasabatun nafs ya. Jadi muhasabah, introspeksi untuk diri kita masing-masing, dari mulai kita layak tidak, gitu ya, untuk disebut seorang muslim yang beriman, gitu ya. Dari mulai kita menghitung-hitung dosa kita yang segini banyaknya, kemudian setelah menghitung-hitung dosa, kita juga melihat amal kita ini baik apa tidak, kerjaan kita, ucapan kita, perbuatan kita ini kira-kira mengundang rahmat Allah atau tidak, kira-kira mengundang syafaat Allah yang dititipkan ke Rasulullah apa tidak. Jangan-jangan kita banyak melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya, na'udzubillah gitu. Termasuk khususnya ketika kita mencari penghidupan, ma'ayish, ketika kita mencari rezeki.
duit lah, mencari duit lah gitunya. Kalau rezeki kesehatan dan yang lain-lain jarang jarang di mindset kita, jarang apa ya, rezeki itu uang katanya gitu. Boleh lah, nggak apa-apa ya gitu. Nah, oleh karena itu kemudian yang terakhir, mari kita perbaiki sholat kita. Jangan sampai kemudian kita pengen rezekinya Allah yang memerintahkan sholat, tapi sholatnya malah ditinggal dalam rangka alasan untuk mencari rezeki. Gitu. Padahal rezeki dari yang memerintahkan kita sholat. Dan yang berikutnya, terakhir banget, bahwa sholat itu akan bisa nempel, terlaksana, bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar kalau kita implementasikan. Kita lagi sholat tidak ngomong kotor, maka kemudian di kehidupan keseharian kita pun kita harus jaga lisan. Gitu ya. Kita sholat, kemudian tidak sikut kanan, sikut kiri, berantem kanan, berantem kiri, maka ketika kita di dunia nyata atau di dunia keseharian kita pun tidak selayaknya melakukan sikap seperti kita sholat yang senantiasa menjaga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Ihya Ulumuddin atas penyampaiannya terkait amalan-amalan terbaik yang kita perlu optimalkan di bulan Syakban ini. Jadi seperti yang tadi beliau sampaikan bahwa bulan Syakban, Rajab, Syakban, Ramadan ini bulan-bulan yang penuh berkah nih, penuh kesempatan kebaikan. Jadi mari sama-sama kita optimalkan untuk supaya nanti terutama di bulan Ramadan kita bisa lebih maksimal lagi dalam maksimalkan setiap kesempatan kebaikan. Baik, Mas, sekarang pukul 17.12, barangkali kita akan ambil satu atau dua pertanyaan. Mungkin ada yang ingin bertanya jawab. Untuk mendalami lebih jauh lagi, ingin bertanya lebih jauh tentang materi kita atau lainnya, silakan bisa langsung di open mic untuk bertanya atau melayangkan pertanyaan Assalamualaikum melalui chat. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Sofyan. Alhamdulillah, syukurillah. Nah, silakan, silakan. Assalamualaikum Ustaz Iya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Rizky. Ini dari jauh nih Ustaz Iya. Dan saya berdomisili di Bangkok, Masya Allah. Thailand, Thailand. di Masya Allah. Thailand. Alhamdulillah, syukurillah. Karena Ustaz Rizky mengundang untuk mengikuti kajian, Alhamdulillah, syukurillah. Bisa menyempatkan waktu, walaupun masih di kantor ini. Eh, Mungkin ini eh, ada beberapa yang eh, barangkali seperti misalkan gini dalam nisfu Sya'ban ya Ustaz ya, itu ada beberapa riwayat kan pada catatan amal manusia pada malam nisfu Sya'ban gitu ya Ustaz ya. Kira-kira itu catatan amal manusia pada nisfu Sya'ban itu menurut beberapa riwayat itu bagaimana ya gitu. Kemudian juga eh, ada apa golongan-golongan dosa katanya kalau tidak salah itu ada beberapa golongan dosa yang tidak diampuni pada nisfu Saban itu malam Saban itu gitu saja. Nah, mohon izin pencerahannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Sofyan. Insya Allah ini dari Bangkok. Silakan Ustadz Ihya bisa langsung dijawab. Masya Allah. Ini sebetulnya apa? Eh, saya jadi bingung ini ngajarin berenang ke yang udah mahir renang ini nantinya. Masya Allah. Luar biasa. Tidak juga Ustaz. Waduh, Masya Allah, tawadu. Ustadz Sofian, Masya Allah, dari Bangkok, Thailand ya. Thailand. Sekarang itu di KBBI namanya Thailand ya. Tidak ada H-nya, tidak ada D-nya kalau nggak salah ya. Betul betul Kalau ya nggak, Ustaz. terus apa, Swadikap gitu ya. Iya, Masya Allah. Pengen alhamdulillah belajar Ustaz. ini. Karena kalau Iya Ustaz. kemarin kan ke Korea Selatan itu hanya ngasio, otogezinasio gitu. Harus belajar Swadikap gitu. Masya Allah. Tadi Terima kasih alhamdulillah Ustadz. Ustaz. Ini Alhamdulillah.
Masya Allah. Iya Ustadz. Ini tentunya ini sebetulnya pertanyaannya rada ngetes ini. Jadi seperti yang kita tahu sebetulnya memang kita sudah tahu bersama ya Ustadz bahwa sebetulnya kalau berbicara dari sudut pandang Allah gitunya, walaupun kita tidak berada di posisinya gitu ya, tapi kalau melihat dari rahmatnya Allah, Ustadz Rahmat lagi disebut ya, rahmatnya Allah yang sebegitu luasnya, ampunan Allah yang sebegitu lebarnya, bahkan di 3 bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan ini, terutama nanti di bulan Ramadan Allah obral abis-abisan magfirahnya gitunya, sebetulnya tidak ada yang tidak mungkin gitu ya. Sebetulnya tidak ada yang tidak mungkin dosa-dosa yang kita juga di beberapa riwayat juga ada kecuali yang masih berantem kan gitu ya misalnya gitu ya, kecuali yang masih benci-benci satu sama lain lah gitu ya. Nah tapi kalau balik lagi kemudian ke rahmat Allah yang sebegitu luasnya gitu, barangkali kemudian memperbaiki hubungan habluminan nasnya itu dengan niat yang tulus untuk tidak kemudian saling benci lagi, minta ampun kepada Allah. Saya kira sama Allah mah tidak ada yang tidak mungkin untuk diampuni dosa apapun. Walaupun gitu ya, walaupun ada dosa-dosa yang dalam nas Al-Qur'an yang memang tidak bisa diampuni katanya. Ya seperti misalnya apa? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru duna dzalika liman yasha. Nah, kalau ngambil ayat ini sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa besar atau dosa yang lainnya. Artinya kalau ngambil ayat ini kan berarti yang syirik, yang musyrik tidak akan diampuni gitu ya. Tapi bagi Allah mah kalau mungkin dia tobat, memperbaiki diri, tobatnya tobatan nasuha, maka kemudian pasti rahmatnya Allah kasih. Terus bagaimana kaitannya dengan kayak misalnya tadi hubungan sesama manusianya nggak baik nih gitu. Maka kemudian nanti ini jadi penghambat nih untuk datangnya ampunan dan rahmatnya Allah gitu. Ya mungkin ini PR buat kita ya Ustaz ya, bahwa ternyata PR kita ini gitunya masih ada. Dan jangan salah biasanya orang yang ada masalah secara sesama manusia itu ke orang dekat biasanya tuh, bukan ke orang yang jauh biasanya gitu. Seperti yang kita tahu dari zaman Nabi ke Nabi sampai ke Nabi Muhammad SAW pun ternyata musuh-musuhnya adalah orang-orang dekat gitu ya, gitu. Yang menyangkal Islam, menghadang Islam adalah para paman-pamannya gitu. Nah, saya kira ya PR lah buat kita semua nih. Kalau kemudian kita nisfu Sya'ban, bahkan nanti sampai Ramadan, siapa yang berpuasa man soma Ramadana imanan wahtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Nas hadisnya jelas, siapa orang puasa di bulan Ramadan, diampuni dosa-dosanya sampai ke belakang. Gitu kan, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Setahun ke belakang lah minimal. Berarti kalau begitu, nas ini juga memberi harapan, memberi roja buat kita bahwa dosa apapun selama kita punya niat tulus, niat baik untuk memperbaikinya, terutama hubungan sesama manusia tadi yang agak susah nih, biasanya nih kita udah minta maaf tapi masih dibaudan gitu ya, dibaudan tenaun ya, masih dicuekin gitu ya, masih disinisin gitu. Nah, yang terpenting dari diri kitanya mungkin Ustadz ya, tetap punya niat baik, punya niat tulus bahwa wala tafarroku, kita tidak boleh bercerai-berai, maka niatnya kita semua untuk memperbaiki diri. Salah satunya ya komunikasinya baik, hubungan silaturahminya baik dengan teman kita, dengan saudara kita yang berselisih. Memang agak sulit ya Ustadz ya, kalau misalnya kita ngatur hati orang buat maafin kita misalnya gitu ya,
buat baikan sama kita. Kadang ada sebagian dari kita kan karakternya yang berbeda-beda. Tapi kalau kita sudah berusaha untuk memulai menyambung lagi tali silaturahmi dengan baik dalam rangka tadi biar dapat rahmatnya Allah, biar dapat maghfirahnya Allah, masa iya walaupun ditolak, masa iya si Allah nggak mencatat gitunya. Makanya kan kalau kata guru saya itu nanti kita itu akan masuk surga dengan dua cara. Satu cara atau jalan ya. Satu jalan melalui rahmatnya Allah, Ustadz Rahmi. Kedua melalui jalan syafaat katanya gitu. Jadi kita masuk surganya Allah melalui jalur rahmat. Berarti kalau sudah jalur rahmat, Allah tidak akan menghitung-hitung banyak atau tidaknya amal kita, kan begitu. Gimana Allah saja gitu. Kalau Allah ridho sama nih orang, walaupun amalnya pas-pasan, masuklah dia ke surganya Allah melalui jalur rahmat. Yang kedua, jalur syafaat. Nah, kalau melalui jalur syafaat, ini yang seperti kita tahu, ada syafaatnya Rasul, yang banyak baca sholawat gitu ya. Ada yang syafaatnya Quran, yang bersahabat, bergelut, cinta, demen banget sama Quran. Apalagi yang sampai hafal Quran. Apalagi jangankan hafal Quran 30 juz 30 saja yang hafal itu luar biasa gitu ya. Bahkan di beberapa riwayat juga disampaikan orang yang surat tabarok gitu ya. Ada surat yang dia nanti jadi syafaat katanya kan begitu. Nanti akan membela kita gitu. Ketika mau disiksa oleh Allah, nanti mereka menjelma, ayat-ayat ini menjelma, kenapa kamu mau menyiksa nih orang? Ini orang maksiat mulu. Ini orang dosanya banyak gitu. Emang kamu malaikat, kalau bahasa kita mungkin ya gitu. Emang kamu malaikat mau nyiksa orang yang hatinya ada saya. Siapa Anda? Kalamullah. Nah, nah, itu syafaat Quran. Yang ketiga, syafaat anak perempuan. Katanya kan begitu. Orang yang punya anak perempuan, maka Allah kasih syafaat katanya gitu. Satu lagi apa ya? Satu sholawat Nabi, syafaatnya Nabi. Yang kedua, yang kedua syafaatnya Quran. Yang ketiga syafaatnya anak perempuan. Yang keempat syafaatnya ulama. Ya, syafaatnya ulama. Karena al ulama'u warasatul anbiya. Nah, tinggal pilih kan kita berarti tuh pilih jalur rahmat, Ustadz Rahmat. Ya berarti harus mendekati Ustadz Rahmat nih. Yang tadi ya. Nah, jalur rahmat, jalur golden ticket melalui jalur rahmat atau kasih sayangnya Allah. Yang kedua melalui jalur syafaat. Tentunya ya wallahu a'lam bishawab, kita masih sama-sama belajar, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan termasuk jawaban ini Ustadz Sofyan jadi PR kita bersama sebetulnya ini. Jadi bukan lagi masalah ya berarti ini orang yang masih saling benci tidak akan bisa dapat rahmatnya Allah gitu. Nah, bukan lagi sekarang ngomongin tentang itu, berarti kita hari ini gimana caranya nih orang harus bisa saling bersatu kan begitu ya Ustaz ya. Gitu. Saya kira Ustaz, terima kasih Ustaz, syukran katsir. Ya, Kak. Allah, siap. Mudah-mudahan menjawab, Ustaz. Jazakallah. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Mungkin satu lagi, Satya ya. Ada pertanyaan di kolom chat ini dari Ibu Yunani di Karawang. Assalamualaikum, Ustadz. Mau bertanya melalui chat karena video audionya belum bisa. Pertanyaannya adalah dalam konteks pendidikan dan pembinaan diri, bagaimana bulan Syaban dapat dijadikan fase transisi spiritual antara rutinitas biasa dan intensitas ibadah di bulan Ramadan? Mohon bisa dijelaskan dengan contoh konkret amalan. Masya Allah. Mohon dibantu jawab Satya. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini pertanyaannya luar biasa. Kayaknya ini akademisi ya, Masya Allah. Pertanyaannya bagaimana bulan Sya'ban dapat dijadikan fase transisi spiritual antara rutinitas biasa dan intensitas ibadah di bulan Ramadan. Nah, sebetulnya memang kalau berbicara terkait dengan
bulan A, bulan B gitu ya, bulan A dan bulan B, mana sih yang harus dijadikan prioritas utama, intensitas ibadahnya lebih tinggi. Sebetulnya kalau mau itu ya kita semua di setiap bulan harusnya memang selalu ada perbaikan-perbaikan gitu ya. Tidak hanya kemudian menjadi bulan tidak hanya memilih bulan-bulan tertentu saja, walaupun oleh Kanjeng Nabi, oleh Allah juga disampaikan bahwa memang ada bulan tertentu yang nilainya lebih dibandingkan dengan bulan-bulan biasa gitu ya. Nah, kemudian ketika kita misalnya di bulan Sya'ban, kalau kan ada bahasa ya, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Kerjakanlah urusan duniamu seakan-akan kau hidup selamanya, dan kerjakanlah urusan akhiratmu, amalan akhiratmu seakan-akan kau besok meninggal. Artinya semestinya memang kita di setiap bulannya nih, mau Sya'ban, mau Rajab, mau Ramadan, nanti mau Syawal dan seterusnya, memang harus terus naik gitu. Intensitas ibadah kita, melakukan amal-amal soleh kita, baik itu kita ngisi rohaninya ataupun jasmaninya gitu. Jangan sampai kemudian juga malah misalnya karena ini adalah bulan transisi antara Rajab dan Sya'ban, antara Rajab dan Ramadan gitu ya. Sebetulnya oke lah, tidak apa-apa kita sebut sebagai bulan transisi. Tapi pada kenyataannya di bulan ini banyak sekali barokahnya. Jika kemudian kita melakukan amalan-amalan yang disunahkan oleh Rasul, yang diperintahkan oleh Allah, maka kemudian kita mesti ingat bahwa kehidupan kita sampai hari ini aja kita belum tahu ya, apakah kita nanti akan ketemu sama Ramadan nih yang di depan mata kita. Jangan-jangan usia kita nggak nyampe kan begitu. Makanya tadi i'mal lidunya ke annaka ta'ishu abadan, sok kerjakan urusan duniamu seakan-akan kau hidup selamanya. Terus jangan males. Terus ibarat bekerja tuh terus bekerja, terus cari ma'ais dari Allah, karunia Allah semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, seakan-akan hidup selamanya. Tapi ingat, i'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Tapi kerjakan urusan akhiratmu seakan-akan besok mati. Artinya apa? Ada deadline-nya. Kapan? Besok. Tadi dikasih bocoran seakan-akan besok mati. Berarti ada deadline yang sudah ditentukan bahwa kita nanti akan mati. Maka karena seandainya besok mati, maka hari ini kita harus kerjakan urusan akhirat sekuat tenaga, semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Gitu ya. Kapan? Tidak hanya di bulan transisi ini, gitu ya. Antara Rajab dan Ramadan, terus aja setiap bulannya, setiap harinya usahakan harus lebih baik. Kan katanya mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa robih. Yang disebut orang beruntung adalah yang hari sekarang lebih baik daripada hari kemarin. Maka hari ini bulan persiapan, hitung-hitung latihan, puasa sunnahnya dibanyakin, sedekahnya dibanyakin, ibadah-ibadah sunnah lainnya dibanyakin, latihan supaya nanti masuk ke bulan Ramadan minimal terbiasa siang hari tidak makan, kan begitu. Kalau sering puasa sunnah mah gitu ya. Kemudian ibadah-ibadah yang lainnya juga minimal kalau persiapkan dari sekarang, di bulan Ramadan nanti bisa terbiasa. Tapi ingat, jangan sampai kemudian intensitas ibadah kita, kualitas ibadah kita tinggi di bulan Ramadan nanti, tapi setelah Ramadan langsung jatuh lagi diagramnya langsung turun lagi. Jangan sampai kalau bisa. Di bulan Ramadan ibadahnya luar biasa, baca Quran aja hatam sampai 5 kali hatam. Pas luar bulan Ramadan baca 1 tahun hatam saja susahnya minta ampun. Nah kalau bisa sih jangan begitu. Makanya kita sama-sama ya, Bu Yunani dari Yunani kayaknya ya. Bu Yunani, terima kasih banyak. Kita sama-sama, ini PR kita bersama. Inilah fungsi bahwa ketika
kita duduk bareng, ngobrol bareng, diskusi bareng, maka jadi teringat. Jadi terasa diingatkan bahwa kita punya tugas mulia, tugas yang sangat besar di bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan, yang nanti kalau sudah terbiasa, konsisten, istiqomah, sampai mudah-mudahan nanti Syawal sampai bulan berikut-berikutnya, kita juga bisa melaksanakan hal serupa. Kalau tidak bisa banyak, minimal yang sedikit, asalkan dawam. Kan apa kata Rasulullah? Ayu a'malin afdol, amal apa yang paling afdol, paling baik, paling utama, adwa muha wa in qolla, didawamkan amalan kecil, amalan yang sedikit tapi didawamkan. Walaupun itu amalannya sedikit atau amalannya kecil. Kita bareng-bareng ya, Bu Yunani. Ustaz Rahmat, itu ya. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Ihya atas jawabannya. Mudah-mudahan menjawab ya Bu Yunani. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah ini sudah setengah 6. Kiranya akan kita tutup kelas online kita pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak Ustadz Ihya Ulumuddin. Masya Allah atas ilmunya, sharing-sharingnya pada sore hari ini. Terima kasih banyak Ustadz. Mudah-mudahan berkah buat kita semua. Sama-sama, amin amin ya Allah ya Masya Rabbal Allah. Mudah-mudahan bisa ngisi lagi di lain waktu saat ya untuk kita semua di materi. Insya Allah, mudah-mudahan ada umur, Ustaz. Amin, Mudah-mudahan amin. ada umur, sehat ya, ada rezekinya, Amin. ada kesempatannya. Masya Allah, amin, amin. Ya, mudah-mudahan juga di bulan Syaban ini Allah terus memberikan kepada kita banyak umur, berkah, rahmat, kemudahan-kemudahan dalam kebaikan-kebaikan, sehingga kita bisa optimalkan bulan Syaban ini dengan amalan-amalan yang banyak dan masuk dalam bulan Ramadan, bertemu bulan Ramadan dengan hati yang bersih, hati yang kuat, dan bisa mengoptimalkan Ramadan tersebut. Baik, untuk itu kita mari tutup sama-sama dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas seluruh partisipasinya jamaah sekalian Bapak Ibu dari manapun berada. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku MC mohon undur diri dan mohon maaf jika ada salah kata, salah laku. Bertemu lagi di kesempatan Islamic Online Course Cordova edisi bulan-bulan berikutnya. Terima kasih sekali lagi atas semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih semuanya Bapak Ibu sekalian. Ustaz, Terima Satya kasih. terutama. Terima Sehat-sehat selalu kasih. semuanya. Insyaallah. Amin. Amin. Terima kasih Ustaz Rizky, Terima kasih Ustaz Ustaz Ilya, Sofyan. Insyaallah. Jazakallah khair. Wayakum. Sehat-sehat Ustaz, sehat-sehat. Terima kasih. Mohon izin live. Silakan, silakan. Izin live Ustaz. Silakan Terima Ustaz, kasih silakan, banyak. silakan, silakan.